Assalamualaikum kawan, mari kita belajar bersama. Yang mau subscribe boleh loh, tapi kalau yang gak mau juga ada apa-apa. Tapi tolonglah di subscribe, biar kayak youtuber yang lain. Oke, di kita pertemuan kali ini kita bakalan ngebahas tentang vektor. Dan sekarang kita lagi membahas tentang panjang vektor. Karena awalnya kita sudah pernah belajar nih, sudah pernah membahas panjang vektor itu yang kayak mencari Pitagoras, jadi pakainya akar. Dan di panjang vektor itu ada dua tipe, ada yang 2 dimensi dan ada yang 3 dimensi. Bedanya apa? Bedanya variabelnya aja. Jadi kalau misalnya 2 dimensi XY, kalau 3 dimensi XYZ gitu. Jadi akar X kuadrat plus Y kuadrat sama. Kalau yang 3 dimensi akar X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat gitu. Bedanya gitu doang. Oke, kita langsung ke contoh soal. Segitiga ABC dengan titik A itu 5, 1, 2, B 6, min 1, 0, dan C 3, 2, 0. Buktikan bahwa segitiga ini adalah siku-siku. Oke, kalau ini kita pakai segitiga sembarang dulu ya. Jadi kayak awalnya kita nggak tahu nih kalau dia beneran siku-siku apa enggak. Makanya aku nulisnya segitiganya sembarang. Yang gampang aja. Jadi titik A, B, dan C. Oke, coba berarti kita harus cari garis-garisnya dulu atau panjang-panjang sisinya dulu biar tahu kalau dia segitiga siku-siku. Nanti setelah itu kita pitagoraskan. Oke, kita cari AB-nya dulu ya. Kalau AB berarti B dikurang A, titik B dikurang titik A, berarti dapatnya 6 dikurang 1. 6 dikurang 5 1, 1 dikurang 1 dapat min 2, 0 dikurang 2 dapatnya min 2. Oke, nyari panjangnya berarti diakarkan 1 kuadrat min 2 kuadrat min 2 kuadrat, berarti kalau dijumlahin dapat akar 9. Kenapa nggak dijadiin 3? Gak usah, karena Pitagoras nanti akarnya hilang kalau dikuadratin. Oke, untuk yang BC berarti sama kayak A, berarti kita nyari panjangnya dapat akar 18. BC berarti C dikurang B dan dikurang-kurangin semua, akhirnya dapatnya akar 18. Oke, untuk yang AC berarti CA berarti A dikurang C. Terus kalau misalnya ditukar boleh nggak? Boleh. Itu sih suka-suka Anda. Karena kalau panjang kan mutlak. Jadi mau positif atau negatif pasti hasilnya tetap harus positif. Oke, kita dapat akar 9, akar 18, akar 9. Nah, sekarang kita cari segitiga siku-sikunya nih. Kan rumusnya pakai rumus Pitagoras. Berarti rumus Pitagoras itu kan A kuadrat plus B kuadrat sama dengan A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat gitu kan. Nah, kita cari yang paling panjang. A-nya kita anggap si akar 18 karena dia paling panjang. Untuk B sama C-nya berarti akar 9 sama akar 9. Oke, akar sama kuadrat itu bisa dicoret, berarti dapatnya 18. 18 berarti dapatnya 18 sama dengan 9 ditambah 9 gitu kan ya. Karena akarnya bisa kita coret semua. Berarti kita punya terbukti nih kalau 18 itu sama dengan 9 tambah 9. Berarti dia terbukti deh kalau dia segitiga siku-siku. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke perkalian vektor. Perkalian vektor itu misal vektor A dan B dikalikan, dia dikali sejajar gitu, terus nanti ditambah jumlahnya. Jadi A1 dikali B1, A2 dikali B2, A3 kali B3. Atau kalau misalnya yang diketahui panjang vektornya, berarti kita A kali B itu A dikali B, panjang A dikali panjang B dikali cos theta. Atau kalau mau nyari sudutnya, kita bisa dapat dari perkalian tadi, panjang A dikali panjang B per A dikali B gitu. Jadi kayak cuma dipindah ruas aja. Nah, ini kalau di dalam sudut karena kita pakainya cos harus diingat nih, kalau sudut yang tegak lurus atau 90 derajat berarti otomatis A dikali B-nya sama dengan 0. Gitu. Karena cos 90 kan 0. Berarti panjang A dikali panjang B dikali 0 tetap 0 gitu. Nah, kalau sejajar ini salah ya, derajatnya harusnya 0. Kalau sejajar atau 0 derajat itu berarti A dikali B sama dengan panjang A dikali panjang B gitu.
harus diingat untuk yang ini ya. Jadi kalau tegak lurus hasilnya 0, A kali B-nya. Kalau sejajar, A kali B itu sama dengan panjang A dikali panjang B. Oke, kita langsung ke soal. Tentukan perkalian vektor di bawah ini. Oke, ini soalnya ada 7 soal. Nah, untuk yang nomor 1, 2, dan 3 itu kita bakalan pakai formula yang pertama, yang tinggal dikali-kali sejajar, terus nanti hasilnya ditambah gitu. Jadi masih gampang. 5 kali 6 30, 1 dikali min 5 dapat min 5, min 5 kali min 4 dapatnya min 30. Min 30 min 2 plus 20, berarti dapat 30 dikurang 5 ditambah 20, hasilnya adalah 45 gitu. Oke, untuk nomor 2 berarti kita punya 8 kali min 1 ditambah 7 dikali 4 ditambah min 3 dikali min 2. Oke, berarti kita punya min 8 ditambah 28 ditambah 6, hasilnya adalah 26. Oke, nomor 3 berarti kita punya 9 kali 7 ditambah 5 dikali min 2 ditambah min 2 kali min 1. Oke, berarti hasilnya 63 dikurang 10 ditambah 2 sama dengan 55. Untuk nomor 4, 5, 6 kita pakai cara yang kedua. Berarti dikali cos theta, berarti panjang A kali panjang B dikali cos theta, berarti 5 kali 7 cos 60. Cos 60 itu setengah, berarti 35 dikali setengah itu 17,5. Oke, untuk yang kedua, untuk yang kelima berarti 3 kali 4 cos 30, 12 dikali setengah akar 3 sama dengan 6 akar 3. 12 dikali setengah kan 6. Itu 6 akar 3. Oke, nomor 6. 9 dikali 2 cos 120. Nah, cos 120 itu berarti ada di kuadran 2. Cos di kuadran 2 itu negatif. 120 dikurang 180 itu setengah, berarti 60. Cos 60 itu setengah. Berarti kita punya negatif setengah. 18 kali negatif setengah dapatnya minus 9. Maaf, itu salah ya. Yang terakhir berarti kita cari panjangnya dulu nih, karena kan yang ditanya sudutnya kan. Kita cari panjang 115 nya kita cari, 23 min 1 nya kita cari. Oke, yang 115 kita dapat 27, karena 1 ditambah 1 tambah 25 hasilnya 27. Untuk yang kedua kita punya 23 min 1 berarti 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah min 1 dikuadratkan, berarti hasilnya dapat 4 tambah 9 tambah 1, hasilnya 14. Oke, terus habis cari panjang kita cari perkaliannya, karena rumusnya kan panjang A dikali panjang B per A kali B. Berarti kita cari perkalian A dikali B nya dulu, atau dua vektor itu kita kalikan. Berarti 115 itu kita kalikan sama 3 min 1. Berarti kita kalikan dapatnya adalah 2 ditambah 3 ditambah min 5. Berarti hasilnya 0. Nah, karena A kali B nya adalah 0, berarti sesuai formula yang kita dapat tadi yang harus kita ingat, berarti dia termasuk sudut yang tegak lurus. Otomatis sudutnya adalah 90 derajat gitu. Jadi kalau misalnya A kali B nya udah pasti 0, kita nggak usah terusin, udah pasti nilainya 90 derajat gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kita langsung lanjut ke soal selanjutnya. Ini ada 3 soal. Untuk soal yang pertama kita punya vektor A, B, dan C. Jika vektor A tegak lurus dengan B, berapa nilai A dikurang C? Oke, kalau A dikurang C berarti kita mau cari A nya dulu nih. A nya kan ada P nya. Nah, cara nyari P nya itu kita cari yang
ada cluenya A tegak lurus dengan B. Berarti kalau tegak lurus A dikali B sama dengan 0. Kalau A dikali B sama dengan 0, berarti kita punya vektor 6P 2P min 8 dikali vektor 4, 8, 10. Kita bisa mengalihkan mereka, berarti dapat negatif 24P ditambah 16P dikurang 80. Oke, 24 sama 16 nya bisa kita jumlahkan, berarti min 24 tambah 16 bisa dapat 8P, karena dia satu variabel, dikurang 80 sama dengan 0. 80 nya bisa kita pindah ruaskan, ya kan, berarti dapatnya min 8P sama dengan 80. Berarti kita bisa dapat P nya nih, kita punya P nya berarti P sama dengan 80 dikurang per min 8, hasilnya adalah negatif 10. Oke, berarti kita punya dapat P nya negatif 10. Kita substitusikan langsung di vektor A nya, berarti kita punya 6 kali min 10 dapat 60, negatif 60, 2 kali min 10 berarti dapat min 20, min 8. Oke, berarti min 60, min 20, min 8. A dikurang C, berarti kita tinggal dikurangkan sama C nya. C nya itu 2, 3 sama min 5, min 2, min 3, min 2, 3, min 5. Berarti kita dapat hasilnya adalah min 58 min 23 sama negatif 3. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Gampang lah. Gitu. Oke, lanjut nomor 2. Bentuk sudut A dan B. Yang ditanya adalah tan tetanya. Oke, berarti kita cari cos tetanya dulu ya, baru bisa cari tan tetanya. Berarti kita punya cos theta kan formulanya tadi A dikali B per panjang A dikali panjang B. Berarti A kali B nya dulu yang kita cari. Berarti kita punya 1, 2, min 3 dikali 2, 2 min 1. Berarti dapatnya adalah 9. Jadi tinggal dikali aja, terus dijumlahin, dapatnya 9. Oke, untuk yang panjang A nya berarti 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah min 3 kuadrat, berarti 1 ditambah 4 tambah 9 dapatnya akar 14. Oke, untuk yang panjang B nya berarti kita punya 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah min 1 kuadrat, berarti dapat 4 tambah 4 tambah 1 dapatnya akar 9. Akar 9 itu adalah 3. Oke, kita substitusikan dengan formulanya, berarti A dikali B nya itu adalah 9. Panjang A dikali panjang B nya itu adalah 3 akar 14. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya. Si 9 sama 3 itu bisa kita coret. Berarti 9 bagi 3 itu 3. 3 bagi 3 itu 1. Berarti kita bisa dapat 3 per 14. Nah, ini kita bisa dapat cos. Udah dapat cos, kita cari pakai Pitagoras, segitiga siku-siku untuk nyari tannya. Kalau cos itu kan samping per miring kan, berarti sampingnya 3, miringnya adalah akar 14. Nah, kita nyari depannya nih, karena kita nyari tan. Tan itu kan bisa ya, depan per samping. Berarti kita nyari depannya pakai Pitagoras. Akar 14 dikuadratkan dikurang 3 kuadrat. Berarti 14 dikurang 9 hasilnya akar 5. Gitu. Nah, yang dicari adalah tan. Tan itu adalah depan per samping. Berarti akar 5 per 3. Selesai, gampang kan? Trigonometri dasarnya. Pokoknya yang penting kalau nyari sudut di dalam vektor ini. Oke, yang nomor 3. Ada segitiga ABC, titik segitiga ABC. Jika U adalah, yang ditanya adalah sudut U dan V. U itu adalah AB, berarti U itu B dikurang A gitu ya. Kalau mau nyari AB, vektor AB berarti B dikurang A. Berarti titik B dikurang titik A. Berarti dapatnya adalah 4, 0, 0. Nah, sekarang yang V-nya. V itu adalah AC. Berarti C dikurang A. Berarti titik C itu dikurang A.
berarti dapatnya adalah 440. Jadi 6 dikurang 2, 5 dikurang 1, 2 dikurang 2, itu hasilnya 440. Oke, sekarang kita cari cos theta-nya nih. Cos theta-nya itu berarti kan U dikali V per panjang U dikali panjang V, karena vektornya itu U sama V. Sebenarnya ABC itu cuma sebagai simbol doang. Oke, kita cari perkaliannya, berarti kita punya hasilnya 16, karena 4 kali 4 16, 0 kali 4 0, 0 kali 0 0, hasilnya 16. Panjang U nya itu adalah akar 16, akar 16 itu adalah 4. Panjang V nya berarti 4 dikuadratin ditambah 4 kuadrat tambah 0 kuadrat, berarti 16 tambah 16 sama dengan 32. 32 itu adalah 4 akar 2. Karena 32 itu 16 kali 2. Akar 16 itu 2. Akar 16 itu 4. Akar 2 nya tetap dimasukin. Oke, berarti kita punya 16 per 4 kali 4 akar 2. Nah, ini bisa dicoret juga, ya kan? 4 kali 4 yang di bawahnya kan 16 nih. Berarti bisa kita coret deh mereka. Berarti hasilnya, nih kita coret dulu ya. Berarti 4 dikali 4 kan 16. 16 bisa kita coret sama yang di atas deh. Berarti hasilnya 1 per 2. 1 per akar 2. Nah, ini kita rasionalkan deh mereka. Karena bawahnya akar 2, kita rasionalkan menjadi dikali akar 2 per akar 2. Berarti 1 per akar 2 dikali akar 2 per akar 2. Berarti dapatnya 1 per 2 akar 2. Jadi sudut yang didapat adalah 45, karena cos setengah akar 2 itu 45. Gitu deh. Oke, cukup sampai di sini pembelajaran kita. Kalau mau ada yang mau ditanyakan bisa komen di bawah, dan jangan lupa bersenang-senang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.